Aina menatap wajah Evan dengan intens, berharap suaminya mau menceritakan semua padanya. Namun nihil, Evan justru mengalihkan pembicaraannya dengan mengajaknya untuk berdansa. "Kita dansa yuk sayang." Evan pun mencoba mengalihkan topik pembicaraannya. Aina pun memilih mengalah daripada menambah masalah. Ia paham, mungkin suaminya belum siap untuk menceritakan semuanya. Ia pun mengangguk dan mengikuti ajakan dari sang suami untuk berdansa. "Ya udah, ayo mas." Evan pun tersenyum dan keduanya pun mulai berdansa dengan sangat romantis. Di tengah berdansa, sesekali Evan mencium kening Aina, membuat istrinya sedikit malu. Namun gadis cantik itu juga sangat bahagia, meskipun dalam hatinya masih ada rasa curiga. Semua orang pun bertepuk tangan melihat kedua pasangan ini. Seusai Aina dan Evan berdansa, banyak pasangan yang membicarakan keduanya. Ada yang iri terhadap pasangan muda ini. "Zil, gue pulang dulu ya," pamit Evan kepada Nazil temannya. Nazil pun tersenyum dan mengangguk. "Oke, makasih udah datang ya. Hati-hati di jalan." Evan pun mengangguk dan mengajak Aina untuk pulang. Di dalam mobil hanya ada keheningan yang menyelimuti. Hingga sampai di rumah, keduanya langsung masuk kamar, segera tidur karena hari semakin larut. Aina masuk kamar mandi terlebih dahulu. Setelahnya, ia langsung melepaskan hijab dan berbaring di ranjang. Tak lama, Evan melihat istrinya langsung tidur tanpa mengatakan sesuatu kepadanya. Padahal seperti kemarin, Aina selalu mengatakan sesuatu sebelum tidur. Namun, kenapa malam ini tidak? Evan pun menghela nafasnya dan langsung ikut tidur di samping Aina. "Sayang, kamu gak marah kan? Kalau mas belum bisa cerita sama kamu?" tanya Evan. Aina pun masih diam. Evan menarik tubuh istrinya dalam pelukan. Hatinya menjadi tidak karuan. Apalagi malam ini. Semenjak pulang dari pesta Nazil, sikap gadisnya itu sedikit tak acuh dan lebih memilih untuk diam. Aina pun menggelengkan kepalanya. "Aku gak marah kok mas. Aku tunggu sampai kamu siap cerita." Evan semakin memeluk arah tubuh gadis berambut panjang itu. Sesekali ia mencium rambut wanginya istrinya. Rasa lelah tercetak jelas di wajah sang istri. Ada rasa bersalah kepada Aina mengenai alasan ia menjadi posesif ini. "Atau mungkin aku cerita sekarang aja," batinnya. Evan pun menghela nafas kasar. Akhirnya, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Akan diterima jika nantinya setelah bercerita, istrinya itu akan kecewa dan benci padanya. Namun, ia tidak bisa lagi terus-terusan menyembunyikan rahasianya. "Sayang, aku akan ceritakan semuanya ke kamu. Tapi janji apapun yang terjadi, kamu jangan marah ya sama aku," tukas Evan. Tidak ada jawaban dari istrinya. Evan pun menunduk dan melihat wajah Aina. Ternyata gadis itu sudah tertidur dengan pulas. Hatinya masih belum lega. Pasalnya, ia belum menceritakan pada sang istri. Ia mencoba untuk menghapus rasa gelisahnya dan langsung mencium kening Aina. "Mungkin besok saja aku akan menceritakan sama kamu sayang," bisik Evan. Mata lelaki itu sudah mulai terlihat lelah. Tak lama, ia pun memejamkan matanya, menyusul sang istri ke dalam alam mimpi. Cahaya yang menembus gorden kamar membuat Aina menggeliat dan perlahan muka matanya. Segera ia bangun dan masuk ke kamar mandi. Melihat istrinya sudah bangun, Evan pun membuka matanya. Sebenarnya ia sudah bangun terlebih dahulu daripada Aina. Namun ia pura-pura untuk tidur lagi. Evan duduk di ranjang sembari memijat pelipisnya. Rasa gelisah, bingung, takut bercampur menjadi satu memenuhi pikirannya. Apa aku siap untuk menceritakan semuanya? Tapi aku takut Aina akan kecewa nantinya, gumam Evan. Aina keluar dari kamar mandi untuk mengambil handuknya yang tertinggal. Ia tersenyum ke arah suaminya. Namun Evan begitu sangat terkejut melihat wajah istrinya. Apakah Aina mendengar ucapannya barusan? "Loh, muka mas kenapa? Kok kayak kaget gitu lihat aku?" tanya Aina. Evan pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Enggak kok sayang. Mungkin cuma perasaan kamu aja." Terlihat ada rasa kecurigaan yang kembali muncul di dalam hati Aina. Namun, ia mencoba menghapus rasa curiganya dan mencoba berpikir positif. Mungkin suaminya merasa kelelahan. "Ya udah, aku mandi dulu, Mas." Evan pun mengangguk. "Iya, sayang." Evan melihat wajah sang istri yang terlihat sedikit curiga padanya, membuatnya semakin merasa gelisah dan bingung. Ia benar-benar takut. Lelaki itu menarik rambutnya dengan kasar. "Maafin aku, sayang." "Maaf," lirihnya. Beberapa menit kemudian, Aina keluar dari kamar mandi dengan memakai baju handuknya. Ia pun menghampiri Evan yang masih duduk di ranjang. Gadis itu melihat wajah suaminya yang terlihat banyak pikiran. "Mas, mandi gih," suruh Aina.
"Iya sayang," tukas Evan sembari mencium sekilas pipi Aina. Evan pun langsung bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Namun selang beberapa menit, ponselnya berbunyi menandakan ada notifikasi yang masuk. Aina pun berjalan ke arah meja dan mengambil ponsel suaminya. Ia langsung membuka pesan masuk dari ponsel Evan. Tertera nama Nazil di layar ponsel Evan. Dengan segera, ia menggeser ponsel dan langsung membaca isi pesan dari Nazil. "Lo benar mau cerita semuanya ke Aina? Gue takut kalau Aina nanti kecewa sama lo. Tapi kalau lo nggak cerita sama Aina, suatu saat kalau dia tahu sendiri dari orang lain, pasti dia bakal lebih kecewa sama lo." Setelah membaca pesan yang dikirim oleh Nazil, Aina pun langsung meletakkan kembali ponsel itu dan duduk di sofa. Rasa curiga, penasaran, dan bingung kembali memenuhi pikirannya. Apa yang sebenarnya Evan sembunyikan? Mengapa sulit sekali untuk ia cerita padanya? "Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Mas?" lirik Aina. Dengan segera, ia menghapus air matanya dan hendak menetes. Lalu gadis cantik itu bergegas ganti baju. Setelahnya, Aina langsung membersihkan ranjang dan kamarnya. Tak lama, Evan pun keluar dari kamar mandi sembari menggosokkan handuk di kepalanya. Ia melihat istrinya tidak termenung menatap ke arah luar. "Kamu kenapa sayang?" tanya Evan yang melihat Aina duduk diam di sofa. Dengan segera, Evan pun langsung mengambil istrinya dan duduk di samping gadis itu. Sebenarnya, Aina ingin mencoba tidak diam seperti ini. Tetapi, ia berharap dengan sikapnya ini, lelaki itu akan menceritakan semuanya. "Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Aku mohon, Mas, kamu cerita semuanya sama aku," batin Aina. Melihat Aina terus saja diam, Evan tidak tahan dan langsung memeluk tubuh istrinya dengan erat. Lelaki itu benar-benar tidak suka jika istrinya itu mendiaminya seperti ini. "Jangan diem. Aku kayak gini, sayang. Kamu ngomong sama aku. Kamu kenapa diem aja?" tanya Evan lagi. Aina membatin. "Seharusnya kamu yang ngomong sama aku, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang kamu sembunyikan dari aku?" Aina mencoba menghapus air mata yang jatuh membasahi kedua pipinya. Dengan segera, ia melepaskan pelukan Evan. Namun, lelaki itu malah semakin mengeratkan pelukannya. Pertahanannya runtuh. Air mata yang dari tadi ia tahan, kini lolos membasahi kedua pipinya.